Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus ratusan ribu nabi dan rasul kepada manusia sebagai wujud kasih sayangnya. Harapannya, umat manusia senantiasa berada di jalan yang lurus. Perkiraan jumlah keseluruhan nabi dan rasul disampaikan para ulama sekitar 240 ribu. Dalam Al-Quran hanya disebutkan nama dan kisah nabi sebanyak 25 dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Artinya masih sangat banyak kisah nama dan nama nabi serta rasul yang tidak kita ketahui. Nah, ada 9 nabi yang tidak disebutkan kisahnya dalam Al-Quran. Siapa saja dan bagaimana kisah mereka? Yang pertama, ada Nabi Syits. Nabi Syits ialah salah satu orang nabi dalam Islam. Beliau putra ketiga Nabi Adam dan Hawa serta adik bungsu Habil dan Qabil. Nabi Syits menjadi nabi kedua di muka bumi setelah ayahnya Nabi Adam. Beliau dilahirkan tanpa kembaran. Ini berbeda dengan anak-anak lain Nabi Adam yang dilahirkan secara kembar. Beliau diangkat sebagai nabi setelah Nabi Adam wafat. Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam Qasas Al-Anbiya, Syits berarti anugerah Allah. Nama tersebut diberikan karena Nabi Adam dan Hawa mendapatkan karunia putra tersebut setelah terbunuhnya Habil di tangan saudaranya sendiri, Qabil. Nabi Adam memberikan wasiat kepada Syits sebelum beliau meninggal. Beliau menyerahkan tabut yang berisi surga Firdaus, tali yang digunakan untuk mengikat iblis, pedang yang dibawa oleh malaikat Jibril, dan kuda bernama Maimun yang diturunkan dari surga. Nabi Syits menerima suhuf. Suhuf ialah lembaran-lembaran yang berisi wahyu Allah yang diturunkan kepada beberapa nabi sebelum Nabi Muhammad. Yang kedua, Nabi Yusha. Al-Kisah, Bani Israel berhasil keluar dari Mesir. Fir'aun pun telah gagal mengejar dan tewas. Pertanyaannya, apa yang perlu mereka lakukan selanjutnya? Allah memutuskan tujuan mereka ialah Palestina. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk masuk Palestina. Nabi Musa pun memerintahkan Bani Israel untuk masuk ke Palestina dengan cara berjihad. Tetapi, bagaimana reaksi mereka? Pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja. Al-Maidah ayat 24. Itulah jawaban Bani Israel kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Karena Bani Israel tidak mau berusaha, Allah menghukum mereka. Bani Israel tersesat di padang pasir selama 40 tahun. Masalahnya, selama 40 tahun itu Nabi Musa dan Nabi Harun terus menua. Siapa yang melanjutkan risalah Islam? Orangnya ialah Yusha. Beliau murid Nabi Musa yang kemudian menjadi nabi selanjutnya. Dalam durasi 40 tahun tersesat itu, generasi Bani Israel yang malas dan bebal akhirnya wafat semua. Kini muncul generasi Israel baru, hasil didikan Nabi Musa, Nabi Harun, dan Nabi Yusha. Mereka inilah yang kemudian maju berjihad ke Palestina. Ingat kisah Nabi Musa bertemu Nabi Khidir dalam Al-Quran? Saat itu beliau ditemani seorang murid. Maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya, "Bawalah kemari makanan kita." Quran Surat Al-Kahfi ayat 62. Menurut para ahli tafsir, murid yang dimaksud itu ialah Nabi Yusha. Yang ketiga, Nabi Irmia. Nabi Irmia ialah keturunan Nabi Harun. Ini seperti yang ditulis oleh Al-Baghawi dalam tafsirnya. Dia keturunan dari Nabi Harun bin Imran. Nabi Harun ialah saudara Nabi Musa. Beliau seorang nabi yang kemungkinan hidup pada abad ke-7 dan abad ke-6 sebelum Masehi. Sebelum diutus oleh Allah untuk memperingatkan Bani Israel tentang dosa-dosa dan penyembahan berhala mereka dalam menyebarkan risalah Islam seperti nabi lain, Nabi Irmia mendapatkan banyak kesulitan. Walaupun Nabi Irmia berusaha memperingatkan Bani Israel, mereka tidak mau mendengar. Di tengah kegudahan itu, beliau pun berdoa, "Ya Allah, aku lemah kecuali Engkau menguatkanku. Tidak mampu kecuali Engkau memampukanku. Aku untuk mencapai tujuanku. Dan salah kecuali Engkau membimbing langkahku."
Nabi Irmia meminta Bani Israel untuk mempersiapkan bencana yang akan datang, tetapi mereka tidak percaya. Mereka malah memenjarakannya. Akibatnya, bencana itu pun datang. Nebukadnezar, seorang raja yang menghancurkan Yerusalem tanpa Bani Israel bisa berbuat apa-apa. Yang keempat, Nabi Syamun. Nabi Syamun ialah seorang nabi dan rasul dari Bani Israel, keturunan Yahuda, anak keempat dari Nabi Yakub. Allah mengutusnya untuk berdakwah kepada orang-orang Romawi yang saat itu kafir dan menentang kekuasaan Allah. Nabi Syamun juga dikenal sebagai seorang muslim yang soleh dan unggul dalam ibadah. Nabi Syamun memiliki kekuatan ajaib yang membuatnya tak terkalahkan dalam peperangan. Dia bisa melunakkan besi dan merobohkan istana dengan tangannya saja. Dia juga memiliki senjata khusus yang terbuat dari rahang unta yang dia gunakan untuk melawan. Namun, Nabi Syamun juga memiliki kelemahan yang berkaitan dengan rambutnya. Dia pernah memberitahu istrinya bahwa jika dia ingin membuatnya lemah, dia harus mengikatnya dengan rambutnya. Istrinya yang mengkhianati dan membocorkan rahasianya kepada Raja Romawi yang ingin menangkap dan membunuhnya, mereka pun berhasil menangkap dan menyiksa Nabi Syamun. Namun, di saat-saat terakhir hidupnya, Allah mengembalikan kekuatannya. Nabi Syamun pun berhasil menghancurkan istana dengan kekuatannya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah bercerita, "Diperlihatkan kepadaku hari akhir ketika seluruh manusia dikumpulkan di mahsyar. Semua nabi dan rasul berkumpul bersama umatnya masing-masing, masuk ke dalam surga. Ada salah satu nabi yang dengan membawa pedang, tidak punya pengikut satupun, masuk ke dalam surga. Dia adalah Syamun." Mukasyafatul Qulub by Al-Ghazali. Yang kelima, Nabi Hizkiel atau Yehezkiel. Tidak banyak yang diketahui tentang Nabi Hizkiel. At-Tabari mengatakan bahwa ia salah satu dari Nabi Bani Israel. Dia datang setelah Nabi Yusha. Nama lengkapnya ialah Hizkiel bin Buzi. Ada ayat Al-Quran yang terkait dengan Hizkiel. "Apakah kamu tidak menganggap orang-orang yang meninggalkan rumah mereka dalam jumlah ribuan takut mati? Allah berfirman kepada mereka, matilah. Kemudian dia memulihkan mereka untuk hidup. Dan Allah penuh dengan karunia kepada orang-orang. Tetapi sebagian besar orang tidak menunjukkan rasa syukur." Al-Baqarah ayat 243. Menurut beberapa ahli tafsir, ayat di atas ialah kejadian yang terjadi kepada Nabi Hizkiel. Ceritanya, Nabi Hizkiel atau Nabi Yehezkiel sedang berjalan-jalan ke suatu tempat. Ternyata itu desa kuno yang musnah karena wabah. Allah mewahyukan kepadanya, "Apakah kamu ingin aku menunjukkan kepadamu bagaimana aku menghidupkan mereka kembali?" Nabi Hizkiel berkata, "Ya, idenya ialah mengagumi kekuasaan Allah atas mereka yang sudah mati." Lantas ada suara berkata kepadanya, "Panggil, wahai kamu tulang-tulang. Allah memerintahkanmu untuk mengumpulkan." Tulang-tulang mulai terbang ke satu sisi yang lain sampai mereka menjadi kerangka. Kemudian Allah mewahyukan kepadanya, "Serukanlah, wahai tulang-tulang belulang. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu untuk mengenakan pakaian yang terbuat dari daging dan darah dan pakaian yang telah kamu mati." Dan satu suara berkata, "Allah memerintahkanmu untuk memanggil jasad-jasad itu untuk bangkit." Dan mereka pun bangkit. Ketika mereka hidup kembali, mereka berkata, "Maha suci Engkau ya Tuhan, dan segala puji bagimu." Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa orang mati yang dibangkitkan berjumlah 4.000 orang. Sedangkan Ibnu Sholih mengatakan jumlahnya 9.000 orang. Yang keenam, Nabi Hanzalah. Nabi Hanzalah ialah seorang nabi dan rasul dari Bani Israel, keturunan Yahuda. Allah mengutusnya untuk berdakwah kepada kaum Ras yang merupakan kaum penyembah berhala. Kaumnya tinggal di dekat suatu kolam. Kaum Ras merupakan salah satu kaum yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 38. Mereka ialah kaum musyrik yang menyembah berhala selain Allah. Mereka menganggap berhala itu sebagai pemberi rezeki dan pelindung. Mereka juga mengabaikan peringatan dan ajakan Nabi Hanzalah untuk menyembah Allah semata dan bertobat. Menurut Ibnu Katsir, setelah Nabi Hanzalah berdakwah, tidak ada yang mau menerima dakwahnya di desa itu, kecuali satu budak hitam. Penduduk desa lain malah berusaha membunuh Nabi Hanzalah dengan melemparkannya ke sumur.
Namun, si budak diam-diam mengantar makanan kepada Nabi Hanzalah setiap hari. Karena perbuatan penduduk desa malah berusaha membunuh Nabi Hanzalah, Allah mengazab mereka dengan mengubah mereka menjadi batu hitam. Imam Ibnu Jarir At-Tabari menguraikan, kemungkinan besar kaum tersebut beriman kepada Allah setelah Allah menurunkan azab mereka kepada nenek moyang mereka. Sehingga akhirnya sisa-sisa dari kaum tersebut beriman dan mengeluarkan nabinya dari dalam sumur. Sementara itu, si budak hitam yang telah memberi makan Nabi Hanzalah sangatlah berjasa. Diriwayatkan bahwa budak hitam tersebut ialah orang yang pertama kali masuk surga. Eksistensi kaum ras diketahui karena Zulkarnain menemukan mereka yang sudah menjadi batu hitam dalam perjalanan keliling dunia. Yang ketujuh, Nabi Uzair. Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair ialah putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih ialah putra Allah. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. At-Taubah ayat 30. Orang-orang Yahudi menyebutnya dengan nama Izra. Adapun penduduk Yahudi Madinah menyebutnya dengan nama Uzair. Ibnu Katsir mengatakan, Uzair ialah seorang nabi dari nabi-nabi Bani Israel. Beliau hidup antara zaman Nabi Daud sampai Nabi Sulaiman dan Zakaria sampai Nabi Yahya. Keistimewaan Nabi Uzair ialah beliau hafal seluruh isi Taurat. Pada saat itu tidak ada seorang pun yang menghafalnya. Beliau mengajarkannya kepada Bani Israel dan membimbing mereka dengan Taurat. Selain itu, Allah menghidupkan Nabi Uzair setelah 100 tahun wafat. Setelah melihat mukjizat Nabi Uzair di atas Bani Israel kebingungan, mereka berpikir, ini tidak mungkin seorang nabi. Jadilah mereka menyebut Uzair sebagai anak Allah, seperti yang tertulis di At-Taubah ayat 30. Memang bukan semua Yahudi yang mengatakannya, melainkan hanya aliran tertentu. Namun, Islam mengkritik keras persangkaan Bani Israel itu. Sebab, seperti yang kita ketahui, Allah Maha Esa dan tidak memiliki anak. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Al-Ikhlas. Yang kedelapan, Nabi Daniel. Nabi Daniel ialah seorang nabi yang diutus kepada Bani Israel. Namanya tidak disebutkan dalam Al-Quran. Tetapi beberapa riwayat yang menyebutkan tentang beliau. Nabi Daniel ialah keturunan Nabi Daud alaihissalam dan hidup pada zaman kerajaan Babel atau Babilonia yang sekarang menjadi Irak. Nabi Daniel dikenal sebagai nabi yang memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, terutama dalam bidang astronomi, matematika, dan tafsir mimpi. Beliau juga memiliki kemampuan untuk berbicara dengan binatang. Nabi Daniel mengajarkan tauhid untuk berdakwah kepada rakyat Babel, termasuk pada raja-raja yang berkuasa saat itu. Karena tipu muslihat para petinggi, Nabi Daniel dijebloskan ke penjara. Beliau bahkan disatukan dalam singa. Uniknya, singa itu tidak mau menyerang Nabi Daniel dan tetap tenang. Para politikus busuk yang berharap singa memakan hidup-hidup Nabi Daniel malah balik kebingungan. Meriwayatkan bahwa Allah memerintahkan Nabi Yeremia untuk membuatkan makanan dan Nabi Daniel yang dipenjara. Namun, Nabi Yeremia bingung sebab ia sendiri ada di Yerusalem, sementara Nabi Daniel ada di Babilonia. Jarak dua Nabi Allah itu kurang lebih 1266 km. Jauh sekali. Namun ternyata Allah mengirim sesuatu, kendaraan atau orang entahlah, untuk membawa Nabi Yeremia dengan sangat cepat hingga ke penjara Nabi Daniel. Sekarang giliran Nabi Daniel yang bingung kedatangan orang asing. Siapa kamu? Tanya Nabi Daniel. Aku Nabi Yeremia. Nabi Daniel bertanya, apa yang membawamu? Nabi Yeremia menjawab, Tuhanmu mengutus aku kepadamu. Nabi Daniel berkata, dan Tuhanku telah mengingatkanku. Nabi Yeremia berkata, ya. Nabi Daniel berkata, segala puji bagi Allah yang tidak pernah melupakan saya, dan segala puji bagi Allah yang tidak pernah melupakan mereka yang memohon kepadanya, dan segala puji bagi Dia yang memberi kompensasi kebaikan dengan kebaikan, menghargai kesabaran dengan keselamatan, menghalau bahaya demi kesusahan, meyakinkan kita ketika kita kewalahan, dan merupakan harapan kita ketika keterampilan menggagalkan kita. Yang kesembilan, Nabi Asyaya atau Nabi Yesaya. Ibnu Katsir menulis kitab Nabi Asyaya secara singkat di bukunya Kisah Para Nabi.
Sebenarnya Yesaya lebih mudah diejaya. Tetapi okelah kita pakai nama Nabi Asya'iyah saja. Alkisah, Nabi Asya'iyah ialah penasihat Raja Bani Israel saat itu, yaitu Raja Uzia. Beliau raja yang saleh dan bijak dalam memerintah. Beliau berusaha mengikuti nasihat-nasihat dari Nabi Asya'iyah. Di masa Raja Uzia, Yerusalem diserang oleh Sennacherib, raja besar dari peradaban Assyria, kekaisaran kuno dari daerah Mesopotamia yang saat ini menjadi Irak dan sekitarnya. Namun, berkat kepemimpinan Raja Uzia dan bimbingan dari Nabi Asya'iyah, Yerusalem berhasil selamat. Sennacherib pun kalah telak. Kemudian, Raja Uzia mangkat dan wafat. Nabi Asya'iyah tetap melanjutkan mendidik Bani Israel dengan risalah Islam. Tetapi kali ini, Bani Israel melenceng lagi. Malah mereka mengumumkan bahwa Nabi Asya'iyah akan dibunuh. Beliau pun kabur dan menjadi buronan. Ketika dalam buronan, Nabi Asya'iyah melihat pohon terbelah, dan tanpa ragu beliau pun masuk ke dalam pohon tersebut. Sayangnya, Bani Israel mengetahui posisi sembunyi beliau karena ada jejak-jejaknya. Bani Israel pun menggergaji pohon itu, dan Nabi Asya'iyah pun tewas terbelah dua. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah kisah penuh hikmah dari para nabi yang terus berjuang di jalan Allah. Semoga kita dapat mengikuti jejak mereka. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.